ya. Nah, secara seremonial dan secara moral, 10% itu tidak lagi berlaku. Karena latar belakang persepuluhan itu adalah seluruh bangsa, suku bangsa Israel, klan dari bangsa itu dapat tanah warisan. Yang tidak dapat itu hanya Lewi karena memang mereka dikhususkan untuk melakukan pekerjaan di bait suci. Maka setiap suku itu memberi 10% kepada Lewi agar mereka bisa makan dan minum. Nah, sekarang bait Allah sudah rusak. Bait Allah sudah tidak ada lagi. Sudah dirusak oleh Jenderal Titus. Ya, kita mau beri kepada siapa? Halo Kak, mau nanya. Ya, Kan gini, saya mau nanya, kalau misalnya nih kan di kantor tuh kan sekali sebulan tuh atasan saya tuh bawa apa sih ngundang pendeta lah buat kayak kebaktian. Kita sih ada sekitar 10 sampai 20 orang. Nah, terus pada saat sekali sebulan sih, pada saat kebaktian itu tuh saya nggak tahu persis ini maksudnya nggak tahu pendeta, ya nggak tahu lah pokoknya dia pengkhotbah gitu ya. Terus dia suka bawa perjamuan kudus yang apa tuh namanya roti, yang pokoknya yang sama anggur apa di gelas kecil kayak gitulah yang biasa di gereja-gereja karismatik kayak gitu ya kan Kak. Nah pertanyaan saya, apakah kalau perjamuan perjamuan kudus yang dipimpin seperti itu dan bukan hari Minggu ya kayak kalau di gereja kan biasanya kalau di tempat saya sekali seminggu sebelum seminggu sebelum perjamuan diadakan perjamuan kudus biasanya kan diumumin dulu gitu. Nah pertanyaan saya apakah seperti itu yang dilakukan di kantor saya itu apa ya namanya boleh atau gimana ya? Maksudnya ya gimana gitu loh. ya. Perjamuan kudus itu boleh dilakukan tiap hari, bahkan. Karena kalau kita baca dalam 1 Korintus 11, perjamuan kudus itu adalah bagaimana kita memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Dan perjamuan kudus itu merupakan anugerah yang kita terima sebagai orang yang percaya dan memberi diri dibaptis, dan kita adalah orang-orang yang berhak menerima tubuh dan darah Kristus. Gitu. Jadi, apakah perjamuan kudus itu setiap minggu dilakukan tidak masalah? Tidak masalah. Bahkan dilakukan tiap hari pun nggak apa-apa. Ya, yang penting didoakan, diberkati, dan juga dikonsekrasi. Gitu. Jadi nggak masalah. Yang penting dilakukan dengan cara yang baik dan dengan cara yang layak. Oh oke. Oke Kak, makasih ya Kak. Oke, ya kita lanjut ya. Jadi perjamuan kudus tiap hari pun nggak apa-apa ya teman-teman. Gitu loh. Yang penting ada kita tahu cara konsekrasi. Silakan Dodi Gulo. Selamat malam. Salam Kak Elia, ini aku lagi apa ini? Aku ada banyak sebenarnya mau kutanya-tanya ini. Ya mudah-mudahan. Soalnya akhir-akhir ini aku pengen lah, aku mau mendalami gitu Kak. Ya silakan. Aku mau tanya apa Kak? Yang namanya menghujat Roh Kudus itu gimana itu Kak? Soalnya pas aku baca itu katanya nggak bisa diselamatkan atau itu satu Kak. Dan kedua, menurut Kakak itu gimana itu cara biar kita taat atau gimana itu? Soalnya aku pernah misalnya berulang kali terus kayak semacam apalah. Ya nggak bisa tekun lah, nggak bisa taat lah. Itu menurut Kakak ada caranya nggak? Oke. Kamu mute dulu ya. Berbicara tentang dosa yang tidak terampuni, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Ya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan dosa menghujat Roh Kudus ini? Kalau kita melihat konteksnya, pada masa itu Tuhan Yesus sedang melakukan mujizat. Ya, Tuhan Yesus sedang mengusir setan dengan kuasa Allah dan kuasa Roh Allah yang ada di dalam Dia. Nah, dan orang Farisi melihat Dia melakukan itu.
Nah, Roh Kudus itu memberi pengertian. Roh Kudus itu memberitahu orang Farisi di dalam hatinya bahwa perbuatan Yesus itu adalah perbuatan Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Ya, tetapi mulut orang Farisi itu menyangkali apa yang disaksikan Roh Kudus mengenai pekerjaan Kristus. Dengan berkata, dengan Beelzebul penghulu setan, dia mengusir setan. Artinya, orang Farisi ini menolak untuk menerima inspirasi dari Roh Kudus untuk percaya kepada Kristus dari apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Jadi, dosa menghujat Roh Kudus itu adalah orang-orang yang menolak dan tidak mau percaya kepada Yesus. Itu dosa hujat terhadap Roh Kudus itu adalah orang yang tidak mau percaya kepada Yesus, orang yang menolak Yesus sampai dia mati, itu adalah dosa menghujat Roh Kudus. Ya, jadi bukan yang lain-lain gitu. Ya. Silakan dibuka mikrofonnya, brother. Soalnya tadi saya tutup. Yang kedua itu apa? Caranya gimana Kak biar kita bisa taat, biar kita bisa lakukan apa sejauh mana yang sudah kita tahu mengenai firman Tuhan, biar bisa kita taat yang apa yang menjadi larangannya supaya kita nggak melakukannya Kak. Mendengarkan firman Tuhan dan merendahkan hati dan melakukannya. Itu saja. Tidak ada tips-tips. Bagaimana? Iya, tapi maksud aku apakah memang istilahnya aku mengerti, aku terus susah untuk taat atau gimana lah untuk bertahan gitu Kak. Iya, makanya kamu harus mendekatkan diri sama Tuhan. Nggak bisa hanya baca, hanya tahu aja tuh nggak bisa. Kamu harus intim sama Tuhan. Kalau kamu sudah intim sama Tuhan, ya kamu punya hubungan, kamu punya relasi. Kamu punya cinta sama Tuhan, ketaatanmu akan mengikuti progresnya itu. Nggak ada yang instan. Gitu. Ya, jadi ketaatan itu proses. Dan kalau kamu mau taat, ya kamu harus mau mengakui terlebih dahulu, mengakui dan menyadari. Kalau tanpa pengakuan dan tanpa menyadari bahwa kita sedang di dalam keadaan yang berdosa, kita nggak bakal bisa jadi orang yang taat. Jadi bagaimana caranya agar saya bisa taat melakukan firman Tuhan? Ya merendahkan hati. Merendahkan hati dan merenungkan firman Tuhan. Ya, kalau kita rendahin hati, ya kita tolak kedagingan kita untuk taat kepada Kristus. Sama seperti Yesus Kristus yang merendahkan dirinya untuk taat di hadapan Bapanya. Ya maka kita kalau mau taat kepada Bapa, ya harus merendahkan hati. Yesus Kristus itu merendahkan hati sehingga dia taat kepada Bapa. Kita pun harus begitu. Merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Allah, maka kita akan menjadi pribadi yang taat. Ya, kalau kita masih kompromi, masih ugal-ugalan, ya kita itu bukan kerendahan hati namanya. Ya kita masih menyangkali Allah, menolak untuk percaya kepada Allah. Gitu. Ya, jadi kuncinya di situ. Kesadaran, perlu kesadaran dan pengakuan. Itu dulu terlebih dahulu. Menyadari dan mengakui sejauh mana kita hidup dan apa yang sudah kita lakukan. Kalau kita sudah menyadari itu, maka kita punya keinginan untuk berubah. Maka perlahan berubah di dalam iman yang sudah kita punya itu. Gitu. Ya. Oke lah Kak, makasih dulu Kak. Aku nggak apa-apa kan misalnya kalau aku tanya lagi minta bukan sekarang atau kalau Kakak live berikutnya lagi nanti. Boleh. Makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Silakan Ko Heri. Halo, selamat malam Kak Elia. Iya, selamat malam, silakan. Kak Elia, saya pernah lihat videonya Kak Elia membahas mengenai tentang perpuluhan. Nah, mengenai perpuluhan ini juga saya agak penasaran karena ada lain dan berbagai macam hal. Nanti akan saya tambahin di akhir setelah mendengar pendapat Kak Elia mengenai perpuluhan. Begitu.
Apa Pertanyaan, yang mau ditanyakan tentang persepuluhan itu apanya yang mau ditanya? nah jadi begini, belakangan ini kan saya memulai usaha baru. Saya ada rencana itu dari dalam hati saya pengen melakukan perpuluhan. Nah, karena tidak munafik juga banyak input dari saudara-saudara saya yang melakukannya terlebih dahulu, sehingga memberikan kesaksian kepada saya sebelum dan sesudah perpuluhan, bagaimana Tuhan memberkati dan lain sebagainya. Nah, dari hati saya juga ada kerinduan untuk melakukan hal yang sama. Cuman karena beberapa belakangan ini kan agak desas-desus mengenai perpuluhan dan segala macam. Nah, itu tidak mengurungkan niat saya untuk melakukan perpuluhan. Cuman ini kebetulan saya buka TikTok, Kak Elia lagi live. Ya udah saya request, ternyata dinaikin. Jadi pengen aja dengar pendapat Kak Elia. Ya, kalau sesuai dengan apa yang Anda katakan, Anda rela memberi dan Anda terdorong dengan hati nurani memberi, silakan saja beri. 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah kamu memberi menurut kerelaan hatimu. Jadi kalau memang Anda terdorong untuk memberi dengan kerelaan hatimu, ya silakan beri. Tapi jumlahnya nggak harus berapa persen. Berapa persen pun yang kamu mau berikan menurut kerelaan hatimu, bisa kurang dari 10%, bisa lebih dari 10%. Berapa yang kamu mau beri? Gitu. Jadi ya tentukan saja, bergumul saja sendiri berapa yang mau Anda berikan kepada Tuhan. Gitu. Kalau mau memang Anda merasa 10% itu saya rela memberi dan itu kalkulasi yang benar, oke, silakan berikan. Kalau memang itu dengan kerelaan hati. Yang penting tidak ada paksaan dalam pemberian itu dan memang Anda memberi itu karena bersyukur kepada Allah. Gitu. Ya, jadi lakukan saja kalau memang Anda rela memberi. Tidak ada batasan. Boleh pertanyaan terakhir Kak Elia? Ya. Nah, jadi pernah juga satu bahasa ke telinga saya mengenai perpuluhan ini dari teman baik. Jadi pernah nyeletuk membahas tentang perpuluhan kayak gini bahasanya. Bro, perpuluhan ini sepertinya ada pendeta yang khotbah kalau itu sudah tidak relevan untuk masa seperti sekarang ini. Itu di zaman Lewi-Lewi katanya. Nah, seingat saya bahasanya seperti itu. Nah, dasar dari ya tentang kayak Injil di Alkitab membahas tentang seperti ini, perpuluhan itu menurut Kak Elia gimana? Apakah pernyataan teman saya itu benar? Ya memang hukum persepuluhan itu tidak buat kita di luar bangsa Israel. Itu bukan buat kita. Dan kalau ada orang mengatakan pendeta-pendeta itu adalah Lewi di zaman sekarang, itu salah. Tidak ada pendeta-pendeta itu Lewi. Kita itu bukan, Yesus saja keimamatannya bukan dari Lewi. Yesus saja keimamatannya dari Melkisedek. Jadi kalau ada pendeta mengatakan, kamu harus kasih 10%. Soalnya Lewi-Lewi perjanjian baru adalah pendeta. Yesus saja keimamatannya itu bukan dari Lewi, tapi dari Melkisedek. Jadi Lewi-Lewi sekarang tuh ndak ada. Itu istilah pendeta-pendeta saja itu. Ya. Nah, secara seremonial dan secara moral, 10% itu tidak lagi berlaku. Karena latar belakang persepuluhan itu adalah seluruh bangsa, suku bangsa Israel, klan dari bangsa itu dapat tanah warisan. Yang tidak dapat itu hanya Lewi karena memang mereka dikhususkan untuk melakukan pekerjaan di bait suci. Maka setiap suku itu memberi 10% kepada Lewi agar mereka bisa makan dan minum. Nah, sekarang bait Allah sudah rusak. Bait Allah sudah tidak ada lagi. Sudah dirusak oleh Jenderal Titus. Ya, kita mau beri kepada siapa? Nah, di perjanjian baru Matius 23 ayat 23 Yesus berkata bahwa persepuluhan masih ada, bait suci belum rusak. Nah, sekarang saya tanya, rasul mana yang terima 10%? Ya, coba rasul mana yang pernah singgung persepuluhan di perjanjian baru? Apakah Rasul Paulus pernah berargumentasi tentang itu? Bukan, tetapi sukacitanya dia itu penuh oleh karena kerelaan hati jemaat yang dia surati untuk memberi dan peduli kepada dia. Maka pendeta-pendeta sekarang pun harus mengacu kepada Rasul perjanjian baru, bukan kepada Lewi lagi.
Jadi kalau ada pendeta-pendeta bilang, kamu harus kasih 10% karena pendeta sekarang adalah Lewi di perjanjian baru. Seperti perjanjian lama kamu harus beri. Ya enggak. Ya, Yesus Kristus saja keimamatannya bukan dari Lewi loh. Bukan mengikuti Lewi dia, mengikuti Melkisedek. Ya. Tapi apakah hal ini berarti kita tidak boleh memberi kepada gereja? Kamu harus memberi kepada gereja. Rasul Paulus menasehati anak rohaninya Timotius mengatakan hamba Tuhan itu harus dihormati 2 kali lipat dan juga harus diperdulikan hidupnya. Ya, jadi jemaat pun harus punya kesadaran untuk memperdulikan hamba Tuhan. Tetapi dengan kerelaan hati berapa yang mereka mau beri, dan hamba Tuhan pun harus menerima dengan kerelaan hati. Jadi semua tentang kerelaan hati. Hamba Tuhan melayani Allah dengan kerelaan hati dan menerima dengan kerelaan hati, dan jemaat pun memberi menurut kerelaannya berapapun yang dia mau berikan. Itu esensi hukumnya perjanjian baru, itu hukum kasih itu di situ. Jadi moralnya kamu kepada Allah itu nggak diukur 10%. Oh, di Maleakhi dikatakan kalau ujilah aku sebelum berikanlah persepuluhan kepadaku. Ya, itu di perjanjian lama, bukan di perjanjian baru. Dan ingat, persepuluhan itu diatur di dalam Taurat. Taurat itu tidak diberi di luar bangsa Israel. Mazmur 147 ayat 19-20. Kita harus pahami itu. Ya, jadi kalau ada orang paksa kamu beri persepuluhan, jangan percaya. Tapi kalau kamu seperti Bapak tadi, hati saya tergerak untuk memberi persepuluhan, monggo, berikan berapapun yang kamu mau beri. Kurang dari 10%, lebih dari 10% pun silakan berikan. Kalau memang Anda rela mau memberi. Ya, nggak ada halangan untuk itu. Ya, esensi persepuluhan itu di situ. Oke Kak Elia, jawabannya sangat memuaskan. Terima kasih infonya. Iya, gitu ya. Jadi jangan, kalau kamu tidak beri persepuluhan, kamu akan dikutuk. Kalau kamu nggak beri persepuluhan, kamu nggak diberkati. Rasul Paulus itu memberkati jemaat-jemaatnya tidak beri persepuluhan. Ya, bukan berarti saya orang anti persepuluhan ya teman-teman. Ya, kamu beri persepuluhan kepada gereja, silakan. Berikan saja. Tapi yang memberi persepuluhan jangan menghina yang tidak memberi. Ya,